Halo, gue Coki Pardede, ada di Shopee Canda. Pasti beberapa dari kalian kaget ya, kenapa seorang Coki Pardede bisa ada di Shopee Canda. Sebenarnya sudah ketebak lah. Nih alasannya gue kasih tahu. Pertama, Shopee nama maskotnya Coki. Nama gue Coki. Sebenarnya kan tinggal tunggu waktu aja sampai gue ada di sini. Cuman bedanya memang kalau Cokinya Shopee itu dia banyak manfaatnya. Kalau Coki yang ini banyak kontroversinya. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya saya ada di sini. Dan yang paling lama sebenarnya dari syuting ini adalah ngebrief. Ngebrief untuk memastikan candanya Shopee dan candanya saya tuh ada di frekuensi yang sama. Karena kan teman-teman tahu ya, candanya saya tuh agak-agak kontroversial. Jadi saya di brief untuk membahas mengenai kelakuan orang-orang di medsos. Saya sebenarnya sangat ingin membahas kelakuan orang-orang di medsos, tapi bagaimana saya ingin membahasnya kalau Twitter saya saja disuspend oleh... Jadi Twitter saya disuspend oleh netizen karena ada beberapa masalah. Tapi tenang, sosmed itu kan bukan cuma Twitter. Sosmed itu ada banyak. Salah satu sosmed mungkin yang akan gue bahas adalah Instagram. Biasanya kita selalu lihat tuh di Instagram tuh selalu identik dengan orang yang apa ya? Dia selalu Instastory dia lagi ada di mana, benar kan? Dan itu biasanya dia selalu pindah-pindah tuh. Misalnya contoh hari Senin, halo guys, gue lagi ada di Bandung, gokil. Hari Selasa, halo guys, gue lagi ada di Medan, anjir dari Bandung ke Medan, gokil. Hari Rabu, halo guys, gue lagi ada di Makassar. Ini untuk di mata orang tidak terlatih. Ini terlihat seperti traveling, betul? Tapi sebenarnya bisa saja dia buronan polisi. Makanya dia pindah-pindah. Coba kalian lihat, waktu halo guys, gue lagi ada di Bandung, itu pasti matanya agak gini-gini kan? Itu karena dia mencari intel. Siapa tahu di sekelilingnya ada intel. Nggak gini, belum tentu apa yang ditunjukkan orang di Instagram itu adalah yang sebenarnya gitu loh. Jadi jangan terlalu percayalah sama Instagram. Oh iya, sama satu lagi, kalau ngomong soal Shopee ya, ini gue baru kepikiran. Lo tau nggak apa yang bikin Shopee itu lebih unggul daripada e-commerce lainnya? Dia paling sering kasih gratis ongkir, oke? Dia paling sering kasih gratis ongkir. Jadi ini memudahkan setiap orang untuk bisa menerima paketnya. Malah gue denger bocoran, tadi gue ngobrol sama orang Shopee. Nanti buat lu yang ada di daerah-daerah terpencil atau di gunung-gunung, lu tetap akan bisa mendapatkan paket lu, tidak menggunakan kurir, tapi nanti ada namanya Shopee Magic. Jadi paket lo itu akan dikirim melalui santet. Loh, kok kalian ketawa? Ini benar loh. Jadi nanti misalnya ya, kalian ada di gunung gitu, terus kalian tanya, aduh kok paket mama ini belum datang-datang ya? Langsung keluar paketnya di depannya. Ya tidak, itu komedi ya, masalah serius, tidak mungkin dong. Itulah komedi aman saya. Dan apalagi kalau bahas tentang sosmed, orang-orang di sosmed itu memang suka banget, gue bilang nonton drama Korea. Sekarang tuh drama Korea tuh masih sering ditonton gak sih? Masih lah ya. Nyokap gue itu salah satu orang yang suka nonton drama Korea. Nggak gini, gue nggak masalah kalau lo nonton drama Korea, it's okay. Kalau memang bagus silahkan. Tapi kalau bisa nontonlah drama Korea yang dalam bahasa Korea, oke? Gue paling sebel kalau nonton drama Korea yang didubbing bahasa Indonesia. Gini, kadang dubbingnya tuh nggak pas. Dan ada satu dubbing nih yang di drama Korea itu yang selalu ada tuh kayak gini. Apa kau sudah gila? Apa kau sudah gila? Apa kau sudah gila? Itu gue denger itu emosi. Jadi waktu itu gue balik lagi ke rumah di Depok. Nyokap gue suka nonton drama Korea. Jadi dia ada kata-kata, apa kau sudah gila? Apa kau sudah gila? Apa kau sudah gila? Karena gue emosi, gue keluar kan. Mama, mohon maaf, mendingan mama nonton drama Korea yang dalam bahasa Korea aja. Udah ada banyak kok di internet. Lo tau nyokap gue bilang apa? Coki, apa kau sudah gila? Waduh, kenapa nyokap gue jadi drama Korea?
Udah panjang-panjang punchline-nya gitu doang. Ya belum bagaimana lagi? Orang durasinya 12 menit. Harusnya tadi saya di awal pakai salam ya. Assalamualaikum, jadi panjang. Aduh. Dan balik lagi kalau misalnya kita bahas mengenai perilaku netizen di sosmed ya, salah satu hal di sosmed yang nggak pernah hilang dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah cerita horor. Apapun sosmednya, mau itu Facebook, mau itu Twitter, mau itu Instagram, pasti ada netizen yang selalu berbagi cerita horor. Dan dari tahun ke tahun cerita horornya mungkin tempatnya beda, yang ngalamin beda, tapi inti dari cerita horor yang di-share di sosmed itu selalu sama. Ini gue garis bawahi ya, selalu sama. Ini salah satu contohnya. Cerita horor yang selalu ada tuh pasti gini, ada orang, dia meninggal, habis itu waktu dia meninggal, yang ngubur lupa ngebuka tali pocong orang yang meninggal. Oke? Ini pasti ceritanya selalu sama nih. Mau itunya di mana, yang ngalamin siapa? Dia lupa ngebuka tali pocong orang yang meninggal dan akibatnya tahu apa? Si target nih yang tali pocongnya lupa dibuka, akhirnya jadi hantu. Gerayangin desa setempat minta tolong supaya tali pocongnya dibuka. Yang pertama, kita bisa belajar banyak dari cerita ini. Ini kan karena kelalaian satu orang. Iya dong. Ini ada satu orang lalai nih. Dia lupa nih buka tali pocong. Akibat kelalaian satu orang ini, satu perumahan disetanin yang padahal tidak tahu menahu. Benar dong, pocongnya kan ngetok-ngetok pintu. Tolong bukain tali pocong saya. Loh, mohon maaf Pak Pocong. Saya tidak terlibat dalam prosesi penguburan Anda. Jadi solusinya tahu nggak apa? Solusinya harus ditulis inisial dan alamat siapa yang ngikat tali pocong. Supaya kalau lupa, misalnya dia lupa nih ya, yang ngubur dia lupa ngebuka tali pocong. Itu si pocong tahu harus bisa berminta pertanggungjawabannya ke siapa dan alamatnya di mana. Jadi yang dihantui rumah itu aja, jangan satu komplek. Kan enak, misalnya pocong, anjir gue lupa dibuka nih. Terus dia tinggal gini kan. Ini talinya gini kan, oh Pak Budi di Jalan Nangka. Dia tinggal jalan ke Jalan Nangka. Iya kan? Pak Budi buka tali pocong saya. Begitu dibuka, oh maaf Pak Budinya udah pindah, bang. Dikasih alamat palsu taunya. Itu satu. Satu lagi, ini cerita hantu yang selalu ada tapi versinya beda-beda. Jadi ceritanya pasti di satu jalan ada perempuan. Dia stopin taksi. Terus perempuan ini nanti begitu diantar ke alamat yang dituju, dia bilang gini ke supir taksinya. Ini selalu ada nih cerita hantu kayak gini. Pak, saya nggak bawa uang. Saya mau ke dalam dulu ya ngambil uang. Ceweknya masuk nih ke dalam. Supir taksinya nunggu kan. Aduh, udah 20 menit, 30 menit kok nggak keluar-keluar. Diketok rumahnya. Permisi, keluar ibu-ibu tua. Mohon maaf ibu, tadi kayaknya anak ibu lupa deh, dia mau ngambil duit. Oh iya berapa? 50.000 dikasih. Terima kasih ya sudah bantu anak saya. Ya nggak apa-apa mungkin ketiduran. Enggak, anak saya sudah meninggal 2-3 tahun yang lalu. Horor kan? Ya horor kalau kita dengar sekilas. Tapi ini contoh hantu brengsek. Pertama, dia sudah meninggal, tapi masih sering balik ke rumahnya, bikin ibunya bayar taksi. Sekali dua kali nggak apa-apa, ibunya serem. Lama-lama bangkrut, ibunya bangkrut. Coba lo bayangin, malam-malam kan, ibunya lagi tidur, tin. Wah, taksi nih, aduh anakku, mati penasaran. Itu sekali pertama. Ya. Kali kedua, tit, aduh anakku sangat cinta dengan aku. Wah. Pas ketiga kalinya ada taksi, tit, aduh anakku mohon stop, bawa taksi ke sini. Ibu tidak ada duit cash, ibu janda nak. Kenapa dia mau bawa ke sini? Terus udah gitu yang kedua, ini pasti para taksi kalau tahu kayak gitu berlomba-lomba lewat jalan situ dong. Malah nggak seremnya cewek ini jadi hilang.
Wah, aku akan kesini biar duluan. Nanti ada cewek, ada taksi gini kan. Aku duluan. Wah, Fast and Furious. Aku duluan. Tabrakan jadi setan taksi. Anyway, kalau kita ngomongin Shopee juga, gue salut sama Shopee karena sangat mengontrol toko-tokonya. Sampai sekarang gue tidak pernah melihat ada orang jualan aneh-aneh di Shopee. Nggak ada. Buktinya sampai sekarang gue nggak pernah lihat ada orang jual alat-alat ritual di Shopee. Tidak ada dong. Tidak ada ya. Emang pernah lo cari lilin untuk ngepet? Tidak ada. Tidak dijual di Shopee kan. Atau misalnya tali pocong perawan. Tidak ada. Di Shopee tidak ada. Karena buat gue bagus. Karena gue sempet khawatir kalau ternyata paranormal ini kita fasilitasi e-commerce. Waduh, itu pasti nanti isinya aneh-aneh, Pak. Di e-commerce tuh jualan jenglot, jualan apa. Gue bahkan takut ya kalau sebenarnya praktisi paranormal ini bisa ngiklan. Kalau dia bisa ngiklan di YouTube atau di TV, alat-alat ritualnya, waduh itu udah nggak masuk akal sih. Lo kebayang nggak misalnya, lo tahu kan prosesi babi ngepet, itu kan ada lilin kan. Coba ada iklan paranormal, dia ngiklanin lilin babi ngepetnya. Jadi gue ceritain dulu, jadi prosesi babi ngepet tuh gini, ini lilin, jadi lilinnya harus dijaga kalau nyala. Kalau lilinnya mati, yang babinya itu jadi orang, nanti ketahuan warga bisa digebugin. Lo kebayang nggak kalau ada iklannya? Hah? Tiba-tiba ada paranormal datang, udah masuk. Bosen, ada ngepet selalu digebugin warga. Bosen, lilin Anda cepat mati. Pakai lipet, lilin ngepet. Waduh. Api lebih lama, ukurannya lebih panjang. Habis itu nanti ada keluarga diwawancara jadi testimoni. Sebelum pakai lipet, suami saya selalu digebugin. Tapi setelah pakai lipet, ngepet kami berhasil. Itu kan sangat fuck up banget kalau misalnya ada seperti itu. Tapi untungnya Shopee mengontrol. Jadi Shopee ini adalah e-commerce yang sangat baik, luar biasa sekali. Intinya kita harus menghargai semua inovasi-inovasi yang ada di zaman modern ini. Salah satunya adalah e-commerce atau misalnya sosmed, kita harus menghargai. Karena kalau misalnya kita berpikir, kita cukup beruntung lahir di zaman modern. Coba kalau kita pikirkan, waktu zaman dulu, zaman kakek-kakek kita, atau zaman gua lah, waktu gua masih anak kecil gitu. Itu rumit karena nggak ada teknologi, itu rumit. Ini true story ya, ini true story. Dulu karena nggak ada teknologi, nggak ada WhatsApp, nggak ada Line, nggak ada aplikasi-aplikasi kayak gitu. Bokap nyokap gua itu kalau mau manggil gua, kalau waktu gua masih kecil, itu nggak bisa karena nggak ada HP, handphone nggak ada. Dulu gua kan sering main layangan, oke? Kalian tahu bokap nyokap gue kalau mau manggil gue pakai apa? Pakai layangan juga, biar lo tahu. Gue lagi main layangan nih, gue naikin layangan kan. Nyokap gue naikin layangan, tapi ada tulisannya Coki pulang. Gue turunin dong layangan gue kan. Wah, gue turunin layangan gue tulis, gue naikin. Enggak. Anak sialan, diturunin nama nyokap gue, ditulis naikin lagi. Nanti mama bilangin papa loh. Benar ada layangan bokap gue. Ayo Coki pulang, ayo pulang. Gitu. Dan gue jadi kebayang, jangan-jangan zaman dulu layangan itu dipakai untuk pacaran gitu, lo tau gak sih? Lo pernah kebayang gak sih kalau zaman kakek-kakek kita gitu kan? Itu mereka tuh kalau mau berkomunikasi itu gimana? Kalau surat kan kelamaan, ya kan? Kadang saking lamanya nyampe udah keburu selingkuh. Biasanya anak-anak kan kayak gitu kan. Karena lama kan. Aduh aku menunggu update. Begitu datang wah udah keburu selingkuh. Nah, jangan-jangan zaman dulu kakek kita sama nenek kita, misalnya kakek kita di kampung A, nenek kita di kampung B, ya beneran pakai layangan tadi. Kebayang kan? Kakek kita naikin layangan ada tulisannya. Sayang. Woi, nenek kita naikin apa? Asik. Udah makan belum? Nggak dibales. 3 jam kemudian baru bilang, sorry baru naikin, baru ada angin. Biasanya kan nunggu angin dulu kan biasanya kan, kayak gitu kan. Ya kita harus bersyukurlah karena sudah ada teknologi. Terima kasih, nama saya Coki Pardede.